Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Kita tidak diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Bahkan Nabi saja membimbing kita agar kita selalu berdoa kepada Allah, dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yang doa itu dibaca setiap selesai sholat fardu. Doa itu berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang inti daripada doa ini adalah, ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba yang banyak mengingatmu, wa syukrika, banyak bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbagus ibadah kepadamu. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, bagi mereka yang pandai bersyukur, nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Ditambah dari sisi kualitasnya, nilai keberkahannya, dan ditambah dari sisi kuantitasnya, jumlah nikmatnya akan ditambah. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang kufur nikmat, Allah memberikan ancaman dengan azab yang sangat pedih. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya di surat yang ke-14 ayat yang ke-7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang inti daripada ayat ini adalah, jika kalian bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita sesuai dengan catatan saya. Terakhir kami menyampaikan materi di Masjid Al-Ihsan. Pertemuan kita terakhir di masjid ini adalah di bulan November 2021. Saya waktu itu menjelaskan tentang mafatihur rizq, kunci-kunci rizki. Saya sudah jelaskan waktu itu tentang konsep rizki menurut Islam. Saya tidak ulang, saya tidak akan mengulangnya kembali. Dan di dalam materi itu sesuai dengan catatan saya, terakhir saya menyampaikan tentang mengais rizki dengan amal ketaatan. Amal-amal soleh apa saja yang jika kita lakukan Allah akan memberikan rizki kepada kita. Maka dari total amal soleh yang bisa mendatangkan rizki dari Allah Azza wa Jalla, 16 amal soleh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, saya baru menjelaskan yaitu yang pertama saja. Jadi tinggal tersisa kurang dikit, kurang 15 Bapak Ibu. Ya nggak dikit itu ya, banyak. Maka pada malam hari ini saya akan menyampaikan poin yang kedua. Dan kalau memang waktunya cukup, ya kita lanjutkan poin ketiga, yaitu amalan-amalan yang bisa mendatangkan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kami lanjutkan materi ini, maka sebagai muqaddimah, kata pengantar, saya akan membacakan penggalan hadis Nabi yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yaitu di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih, hadis nomor 2866. Ini di nomor aslinya ini. Saya bacakan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yudraku ma indahu illa bi ta'atihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan penggalannya saja. Apa kata Nabi? Sesungguhnya rizki di sisi Allah itu, saya ulang, sesungguhnya rizki di sisi Allah itu tidak akan mampu diperoleh kecuali dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Sehingga seseorang yang taat kepada Allah, melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, maka rizkinya akan dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, pertanyaannya, amalan itu amalan apa? Amalan ketaatannya ada 16. Satu yang sudah kami sampaikan November beberapa waktu yang lalu adalah melakukan hijrah. Apa itu hijrah? Sudah saya jelaskan. Intinya hijrah itu dibagi 3. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, hijrah itu ada 3. Ada hijrah makan, ada hijrah amal, ada hijrah amil. Apa itu hijrah makan? Hijrah dari tempat tinggal. Jadi kita tidak boleh bertempat tinggal di mana tempat tinggal itu penuh dengan pelaku maksiat. Maka ibadah kita nggak akan bisa istiqomah. Ya, nggak akan bisa istiqomah. Ini yang pertama, ini hijrah makan. Yang kedua adalah hijrah amal, hijrah dari perbuatan. Yang dulunya kita melakukan maksiat, maka kita tinggalkan perbuatan itu menjadi orang soleh. Nah itu ya, itu yang kedua, hijrah amal, hijrah dari perbuatan-perbuatan yang buruk menuju kepada perbuatan-perbuatan yang soleh. Yang ketiga, hijrah amil. Apa itu hijrah amil? Hijrah dari orang yang melakukan perbuatan maksiat. Sebab ada Bapak Ibu sekalian, orang itu yang dia sudah pindah tempat, eksodus, hijrah, pindah tempat menuju ke tempatnya orang-orang soleh. Dia juga sudah meninggalkan perbuatan maksiat, tapi dia masih berteman. Konconya itu, temannya adalah teman-teman pelaku maksiat.
baik itu teman di media sosial ataupun teman di masyarakat, maka yang kayak begini gak akan mungkin istiqomah. Oleh karena itu hijrah itu ya harus total, ya tempatnya, ya perbuatannya, dan selektif mencari teman. Tidak sembarang orang kita jadikan teman, apalagi teman akrab. Betapa banyak dalil dalam Al-Quran mereka-mereka yang menyesal di hari kiamat lantaran salah mencari teman. Nah, maka ini nggak perlu saya ulang. Dalilnya waktu itu juga saya sampaikan, ada dua dalilnya. Dalil yang pertama An-Nisa ayat 100, mudah diingat kan? An-Nisa ayat 100 tentang hijrah. Yang kedua, dalil dalam riwayat Muslim, orang yang membunuh 100 orang itu. Awalnya dia membunuh 99 orang, dia bertanya kepada pendeta rahib Yahudi bahwasanya dia telah membunuh 99 orang, apakah masih ada pintu tobat untuknya? Ternyata si rahib Yahudi mengatakan, terlalu banyak dosa yang kau perbuat, maka tidak ada pintu tobat untukmu. Daripada ganjil digenapi sekali. Pendeta ini dibunuh jadi 100. Lalu dia pindah pergi ke orang soleh. Dia tanya, aku telah membunuh 100 orang, apa ada pintu tobat untukmu? Ada. Syaratnya kau harus pindah. Nah ini syaratnya. Kau harus pindah dari negeri di mana kau tinggal. Karena negeri di mana kau tinggal itu negerinya pelaku maksiat. Berarti hijrah tempat, hijrah makan. Yang kedua, dia disuruh menjadi orang yang baik. Tinggalkan maksiat itu, berarti hijrah amal. Yang ketiga, hijrah amil. Dia tinggalkan teman-teman buruknya. Ternyata qadarullah belum sampai ke negeri yang akan dituju, negerinya orang-orang soleh, keburu meninggal di perjalanan. Lalu malaikat pada waktu itu bertengkar, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, orang ini bagianku, karena dia sudah niat untuk tobat. Katanya malaikat azab, nggak bisa, syaratnya harus sampai ke negerinya orang soleh. Sedangkan dia belum sampai, maka dia adalah bagianku, azab Allah. Allah turunkan satu malaikat lagi untuk menyelesaikan, yaitu dari dua perkara ini. Kesimpulannya adalah ada dua riwayat. Riwayat yang pertama disuruh mengukur jaraknya, mana yang lebih dekat. Ternyata yang lebih dekat negeri yang mau dituju, negerinya orang soleh yang mau dituju, maka tobatnya diterima. Riwayat yang kedua bukan diukur, disuruh melihat dadanya. Dia meninggal itu dadanya menghadap kemana. Ternyata begitu dicek, dadanya menghadap ke negeri yang mau dituju, tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dosanya semua diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah rahman rahimnya Allah. Jadi intinya pemberi rizki Allah Azza wa Jalla, amalannya yaitu hijrah. Yang kedua sekarang malam hari ini yang nomor 2, amalan pembuka pintu rizki, itu aja ya. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar dan memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar dan bertaubat kepada Allah, minta ampun dan bertaubat kepada Allah, rizkinya akan dicukupkan oleh Allah. Mana dalilnya? Dalil, coba Pak Dedi minta tolong ayat Qur'annya. Ustaz, mungkin lagi belajar, antum aja. Iya. Tafadhal. Iya. Silakan dibuka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, suratnya yaitu surat yang ke-71, yaitu Nuh. Surat yang ke-71 surat Nuh, ayatnya adalah ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul nastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Silakan, apa kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya? Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, Nabi Nuh adalah nabi rasul pertama dari seluruh para rasul. Jumlah rasul 313, jumlah nabi 120.000 nabi, lebih 120.000 lebih nabi, tidak kurang dari 120.000. Yang kita ketahui namanya cuman 25 orang. Makanya rukun iman yang nomor 4, iman kepada para rasul. Iman yang pertama, iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua, malaikat-malaikatnya. Rukun iman yang ketiga, kitab-kitabnya. Rukun iman yang keempat, iman kepada para rasul. Jumlah rasul banyak,
jumlah nabi banyak. Rasul 313, nabi 120 ribu. Nggak kurang dari itu. Yang kita ketahui hanya 25 orang. Kita tahu namanya, dan yang tidak kita ketahui kisah-kisah mereka, wajib kita imani keberadaan mereka. Sami'na wa ata'na. Sekarang kita lihat, kita dengarkan apa perkataan Nabi Nuh. Nuh ini Rasul pertama. Jadi sebelum Nuh itu bukan Rasul. Nabi Adam, Nabi Idris, ini bukan masuk kategori Rasul. Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Dan termasuk ulul azmi. Silakan ayat 10 sampai 12. Ayo baca terjemahannya. Maka aku berkata kepada mereka. Aku berkata kepada mereka. Aku di sini adalah yaitu Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya. Lanjutkan. Mohonlah ampun kepada Rabbmu. Nah, mintalah ampun kepada Rabbmu Allah azza wa jalla. Istighfar, minta ampun. Terus? Sungguh Dia Maha Pengampun. Lanjut. Stop, perhatikan ya. Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya untuk minta ampun kepada Allah. Orang kalau banyak istighfar, apa yang akan Allah berikan? Ulang lagi Pak Dedi. Niscaya Dia akan turunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Yang nomor 2, orang itu kalau banyak istighfar dan dia memperbanyak harta. Stop. Allah akan memperbanyak hartamu. Loh, yang nomor 3, dan loh, anak keturunanmu akan diperbanyak oleh Allah. Istighfar. Ya, terus yang keempat, dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Teruskan. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini mengandung pelajaran, salah satu dari sekian banyak pelajaran. Orang itu kalau memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, dia mendapatkan 4 hal. Yang pertama yaitu Allah turunkan hujan yang lebat. Yang kedua yaitu Allah akan perbanyak harta kita. Yang ketiga Allah akan memperbanyak anak keturunannya. Yang keempat, Allah akan mengadakan baginya kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, menarik ayat yang tadi kita dengarkan. Mari kita dengarkan, yaitu di dalam tafsir di dalam tafsir Al-Qurtubi. Saya menukil di dalam tafsir Al-Qurtubi di juz yang ke-18, halaman 302. Ada sebuah kisah yang menarik terkait dengan ayat yang dibaca tadi. Surat Nuh ayat 10 sampai 12 tadi. Saya ulang ya. Tafsir Al-Qurtubi di juz yang ke-18 ayat 302. Disebutkan dari Rabi' bin Subai yang disingkat dengan Ibnu Subai rahimahullah. Dia berkata, nah ini perkataannya Ibnu Subai menceritakan. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Ada seseorang yang berkata kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, siapa Hasan Al-Basri ini? Singkat aja ya, kita kenali biografi ringkasnya saja. Hasan Al-Basri ini adalah seorang ulama tabi'in, bukan sahabat Nabi. Kenapa? Hidupnya dia, Rasul sudah wafat. Dia hidup saat Rasul sudah wafat, tapi dia ketemu para sahabat. Makanya di masa kecilnya Hasan Al-Basri sempat mengikuti khutbah Jumatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga. Berarti tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup di zaman sahabat, di mana mereka nggak ketemu Nabi. Nah, beda lagi tabi'ut tabi'in. Mereka yang hidup di zaman tabi'in, mereka nggak jumpa dengan sahabat. Sahabat telah wafat semuanya. Baru mereka hidup di zaman tabi'in. Namanya tabi'ut tabi'in. Lah ini tabi'in. Dan beliau ini wafat tahun 110 Hijriah. Beliau wafat tahun 110 Hijriah. Usia wafat 88 tahun. Baik. Beliau ini terkenal Bapak Ibu sekalian, ibunya Hasan Al-Basri ini adalah mantan budaknya istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Salamah punya budak wanita yang dimerdekakan, namanya Khairah. Lah Khairah ini ibunya Hasan Al-Basri
rahimahullah. Itu ceritanya begitu. Kalau kita bisa membaca di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kitab yang berisi kumpulan biografi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama Islam. Baik, kita lanjutkan. Ada orang tanya kepada Hasan Al-Basri. Begini pertanyaannya. Wahai Imam, sesungguhnya kami ini miskin, nggak punya harta. Ya, kami ini miskin, nggak punya harta. Lalu kemudian ya kita urut dari awal ya. Seseorang berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, sebelum dia ada orang yang mengatakan tentang kemiskinannya. Ada orang mengatakan, wahai Imam, kami ini berada di musim paceklik. Di musim paceklik, kemarau panjang, banyak yang mati karena panjang, kemarau panjang. Apa yang harus kami lakukan? Apa nasihatmu? Katanya Hasan Al-Basri rahimahullah, perbanyak istighfar. Orang yang pertama pergi, datang orang kedua. Wahai Imam, kami ini orang miskin, tidak punya apa-apa. Apa yang bisa kami lakukan agar Allah memberikan kami harta? Katanya Hasan Al-Basri rahimahullah, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Orang kedua pergi, datang orang ketiga. Wahai Imam, kami ini telah lama menikah tapi nggak punya keturunan. Gimana supaya Allah memberikan kami keturunan? Lagi-lagi Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak istighfar kepada Allah. Terakhir orang keempat, wahai Imam, sesungguhnya kami ini yaitu berada pada satu kondisi gagal panen. Kebun-kebun kami ini kering kerontang, gagal panen. Apa yang harus kami lakukan? Katanya Hasan Al-Basri rahimahullah, terakhir perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah mereka berlalu, Ibnu Subai rahimahullah berkata kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri rahimahullah, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, mereka bertanya tentang di mana mereka kemarau panjang. Ada yang tanya masalah kemiskinan, ada yang tidak lama menikah, tidak punya anak, ada yang mereka musim kemarau panjang sehingga gagal panen. Itu semua kau jawab istighfar, 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 istighfar. Apa ini maksudnya? Lalu kata Hasan Al-Basri rahimahullah, aku tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka menurut hawa nafsuku, tetapi aku jawab pertanyaan mereka sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Suratnya surat Nuh ayat 10 sampai 12. Baca ulang lagi Pak Dedi, silakan. Nuh berkata, silakan. Maka aku berkata kepada mereka, ya, mohonlah ampunan kepada Rabb, istighfarlah kepada Allah. Lanjut. sungguh Dia Maha Pengampun. Lanjut. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Orang itu kalau banyak istighfar, Allah turunkan hujan. Sebagai jawaban dari pertanyaan orang pertama yang musim paceklik tadi. Yang kedua Pak Dedi. Dan Dia memperbanyak harta. Stop. Allah akan memperbanyak hartamu. Sebagai jawaban yaitu dari pertanyaan orang yang kedua, yang dia tidak punya apa-apa, miskin. Yang ketiga, sebagai jawaban atas pertanyaan orang yang nomor 3, yang lama menikah, tidak punya keturunan. Terakhir yang keempat, dan mengadakan kebun-kebun untukmu. terus, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. baik, sebagai jawaban atas pertanyaan orang yang keempat, yang dimana mereka gagal panen. Berarti kalau begitu istighfar itu manfaatnya, keutamaannya sangatlah besar. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, agar materi kita tertata dengan baik, masalah istighfar ini saya bagi menjadi 5 pembahasan. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, makna istighfar, definisi istighfar. Apa sih istighfar itu? Ini yang pertama. Yang kedua, hukum istighfar. Sebab nanti ada istighfar itu yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya haram. Lu istighfar minta ampun kepada Allah, hukumnya haram. Ada. Nanti saya akan tunjukkan. Makanya itu materi nomor 2, hukum istighfar. Yang ketiga adalah keutamaan orang yang suka istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apa keutamaannya? Orang kalau suka memperbanyak istighfar itu apa keutamaannya? Itu nomor 3. Yang keempat, kapan saja kita itu disuruh istighfar.
Waktunya kapan, dalam kondisi apa kita disuruh memperbanyak istighfar. Yang terakhir, yang kelima, apa bedanya istighfar sama tobat? Kok ada istighfar, ada tobat? Apa tidak cukup satu saja? Istighfar itu ya tobat, tobat itu ya istighfar? Enggak, beda. Beda. Apa bedanya istighfar dengan tobat? Sudah disuruh istighfar, disuruh tobat. Apa maksudnya? Bedanya di mana? Nanti saya jelaskan. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, langsung saja nomor 1. Definisi istighfar. Istighfar berasal dari fiil ya, istaghfara, yastaghfiru. Diambil dari kalimat ghafara. Ghafara yang bermakna menutupi. Jadi definisi secara etimologi bahasa, menutupi. Sedangkan secara istilah syar'i, istighfar itu adalah yaitu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti orang yang mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ya Rabb ampunilah aku, atau astaghfirullah wa atubu ilai, aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Jadi istighfar itu memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Saya bacakan aja. Nomornya 2313. Muslim nomor 2313. Ini cetakan terjemahan ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man qala subhanallah walhamdulillah fi yaumi mi'ata marratin huttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahr." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, maka kesalahannya akan diampuni oleh Allah sekalipun ya buih, sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi sekalipun dosa itu yaitu sebanyak buih yang ada di lautan, semua dosanya akan diampuni oleh Allah. Jadi istighfar itu tidak harus kalimatnya astagfirullah, 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 tetapi kalimat-kalimat lain, yaitu doa-doa yang Nabi ajarkan, zikir-zikir yang kalau kita baca maka dampaknya dosa kita diampuni oleh Allah. Maka itu juga bagian dari istighfar. Contohnya ini tadi, orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, zikir pagi petang kan baca itu ya, maka Allah 100 kali dalam sehari, Allah akan ampuni semua kesalahannya sekalipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Akan Allah ampuni, garis bawahi, Allah ampuni. Berarti tidak harus mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, atau misalnya astaghfirullah wa atubu ilai, atau misalnya rabbi firli wa tub alayya innaka. Tidak harus, yaitu tidak harus istighfar, tidak harus, tetapi zikir-zikir yang mengandung makna ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Baik, nanti kita akan bacakan contoh-contohnya Bapak Ibu, nanti akan lebih jelas. Sekarang kita akan masuk yang nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Yang nomor dua yaitu sebelum masuk yang nomor 2 yaitu hukum istighfar, supaya kita lebih jelas, ternyata istighfar itu tidak harus di lisan. Enggak. Ada orang itu istighfarnya di lisan, astagfirullah, 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 atau astagfirullah wa atubu ilaih, atau yang lain, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau yang semakna dengan itu. Tidak harus di lisan, atau seperti tadi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tidak harus itu. Ternyata istighfar bisa juga dengan anggota badan kita, gerakan anggota badan kita. Contoh. Disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 2718. Katanya Nabi begini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani
fayatasofahani ila ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Dua orang muslim yang bertemu lalu saling berjabatan tangan, salaman tangan, maka dosa kedua orang tersebut diampuni oleh Allah selama mereka belum berpisah. Makanya orang yang salaman tangan itu dosanya diampuni, padahal dia nggak perlu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Berarti ada istighfar itu yang dengan anggota badan, gerakan anggota badan. Ada yang memiliki makna ampunan. Contoh lagi, di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2526. Mudah diingat ya, 2526 Sahih Targhib wa Tarhib. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni adznabtu dzamban 'aziman." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Fahalli min taubati, apakah masih ada pintu tobat untukku? Apakah masih ada tobatku masih diterima oleh Allah? Aku ini melakukan dosa yang sangat besar. Dan dia tidak sebutkan jenis dosanya apa. Yang penting dia melakukan dosa besar. Apakah masih ada kesempatan aku untuk bertobat? Allah menerima tobatku? Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi. Kalau Bapak Ibu mendengarkan jawabannya Nabi, saya yakin dalam hati Bapak Ibu kok gak nyambung ya. Padahal itu ada korelasinya. Apa kata Nabi kepada orang itu? Halaka min ummin, kau punya ibu tidak? Ibu masih hidup apa tidak? Orang ini mengatakan, lah ibuku meninggal dunia. Lalu Nabi bertanya yang kedua sekarang. Nabi belum jawab, sudah bertanya yang kedua. Apa kata Nabi? Fahallaka min kholati. Apakah kau punya kholati? Kholati ini adalah tante, bibi, bude atau bule yang dari ibu. Kakaknya ibu atau adiknya ibu. Bude atau bule yang dari ibu, bukan dari bapak. Kalau dari bapak itu namanya amati. Jadi bahasa Arab itu dibedakan. Misalnya saya nih, saya punya ayah, punya ibu. Adik-adiknya ayah saya, yang entah itu kakaknya ayah saya atau adiknya ayah saya, pokoknya paman saya, yang laki-laki itu bahasa Arabnya ammu, ammi. Saya kalau manggil ammi, pamanku. Kalau yang perempuan, saudaranya bapak saya yang perempuan itu ammati. Lah kalau dari ibu saya, dalam bahasa Arab ini ya, saya kasih contoh begitu aja lah. Itu saudaranya ibu yang laki-laki. Yang laki-laki saudaranya ibu itu bahasa Arabnya khali, pamanku tapi dari ibu. Tetapi kalau perempuan saudaranya ibu saya yang perempuan, bude atau bule saya, maka bahasa Arabnya khalati. Nah, kalau panjenengan manggil tante apa? Yang dari ibu. Tante ya, tante, bude atau bule ya. Kalau biasanya orang Arab kholati itu berarti dari jalur ibu. Kembali ke pertanyaan tadi. Rasul tanya kepada orang tadi, fahalaka min kholati, kau punya tante tidak? Yang dari ibu, bukan dari bapak. Orang itu menjawab, naam, ya aku punya. Kata Nabi, terakhir sekarang. Apa kata Nabi? Jika ingin taubatmu diterima oleh Allah, dosa-dosamu diampuni oleh Allah, fabirroha, baktilah sama tantemu, Allah hapus semua dosamu. Jangan disia-siakan itu saudaranya ibu. Sebab banyak keponakan zaman sekarang yang tidak peduli sama tantenya. Banyak gak model kayak gitu? Banyak. Wong kalau tantenya datang itu gak pernah ditanya, tante sehat, bude sehat? Enggak, asik terus main HP terus. Ya. Padahal panjenengan kalau kepingin diampuni dosa-dosa kita, ya ini jalurnya di sini. Dari jalur ibu, bukan dari bapak. Dari jalur ibu, saudaranya ibu. Makanya kalau punya rizki jangan pelit sama mereka. Berikan mereka rizki. Ustadz, bude saya, bule saya itu Ustadz memusuhi saya. Semenjak saya jenggotan itu saya dimusuhi Ustadz. Gak apa-apa. Tetap berbuat baik. Kenapa? Karena itu bisa penghapus dosa. Amalan. Jadi gak perlu istighfar. Berbuat baik kepada mereka melunturkan dosa. Lah ini yang tadi saya maksud, ada istighfar itu yang di lisan, ada yang istighfar itu dengan amalan anggota badan. Ada salaman tangan, ini peluntur dosa. Baik, sekarang masuk hukumnya. Hukum istighfar ada 3. Ada yang hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Siapa Ustadz yang melakukan istighfar hukumnya sunnah? Kok tidak wajib?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, Nabi kita ini maksum, terhindar dari dosa, dari maksiat. Maka beliau minta ampun kepada Allah 100 kali. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, bahkan Ibnu Majah juga disebutkan. Nomornya 3091. Bahwasanya Nabi mengatakan, aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Tapi hukumnya sunnah untuk Nabi. Karena beliau ini manusia yang maksum, terhindar dari dosa dan maksiat. Ini Nabi, hukumnya sunnah. Yang nomor 2, hukumnya wajib. Oh ini kita Pak. Kita, karena saya dan panjenengan ini tidak maksum. Saya dan panjenengan bukan nabi, bukan rasul. Kita ini makhluk pendosa. Mau tidak mau, diakui ataupun tidak, kecil maupun besar, sengaja tidak sengaja, kita suka melakukan dosa. Itu. Lah kita ini sering kali dikit-dikit dosa, begitu. Makanya wajib istighfar. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomornya 3441 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan yunkatu fi qalbihi nuqtatan." Artinya, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan suatu dosa, maka di hatinya terjangkit satu noda. Orang itu kalau melakukan satu dosa, hatinya hitam. Ada noda satu, tes, titik hitam. Semakin banyak dosa, semakin kelam hatinya. Semakin hitam. Terus, fa'in huwa naza'a wastaghfara wataba sukilat. Jika dia berhenti, beristighfar, minta ampun, lalu bertobat, maka dosanya akan dihapus oleh Allah. Fa'in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Jika ia mengulangi perbuatan dosanya, maka noda itu akan ditambah sampai menutupi hatinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka hukumnya wajib. Lah yang nomor 3 ini yang menarik. Istighfar yang hukumnya haram. Lah kok bisa minta ampun kepada Allah tapi hukumnya haram? Gimana itu? Siapa ini? Contohnya siapa? Bapak Ibu sekalian, istighfar yang nomor 3 yang hukumnya haram ini adalah istighfar yang ditujukan oleh kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Dia memintakan ampun kepada Allah kepada orang kafir. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Nggak boleh. Anaknya muslim, orang tuanya Nasrani, non muslim. Orang tuanya meninggal, anaknya berdoa, Rabbi firli wali walidaya. Haram. Anaknya muslim, orang tuanya non muslim, dan masih hidup orang tuanya, belum meninggal. Anaknya berdoa, Rabbi firli wali walidaya warhamhuma. Haram. Lah terus yang boleh gimana Ustadz? Yaitu anaknya kalau muslim, orang tuanya non muslim, doa anak kepada orang tuanya apa? Kalau masih hidup doanya adalah doa hidayah. Contohnya, ya Allah, berikanlah orang tuaku hidayah ya Allah, sehingga mereka bisa masuk ke dalam Islam ya Allah. Boleh doa hidayah. Makanya Nabi itu ketika bersin, Pak, saya tanya sama panjenengan, orang kalau bersin baca hamdalah, alhamdulillah, yang mendengarkan baca apa Pak? Yarhamukallah. Apa itu artinya yarhamukallah? Semoga Allah memberimu rahmat. Nabi pernah bersin, di dekatnya ada orang Yahudi. Orang Yahudi tahu kalau orang bersin itu baca hamdalah, maka didoakan yarhamukallah. Maka orang Yahudi itu yang bersin, bukan Nabi yang bersin. Orang Yahudi itu yang bersin di dekat Nabi. Haji, dikeraskan lagi hamdalahnya. Alhamdulillah, sama Nabi didoakan, tapi bukan yarhamukallah. Doanya Nabi yang kedua, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaan dirimu. Masuk Islam akhirnya dia.
No. Jadi saking pinginnya didoakan rahmat. Nggak boleh Pak. Mendoakan orang kafir doa ampunan, doa rahmat. Nggak boleh. Lah kalau doa hidayah boleh. Doa supaya sembuh sehat boleh. Jenguk mereka di rumah sakit. Mudah-mudahan panjenengan sehat, waras, sehat, bisa beraktif. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Mudah-mudahan disembuhkan sama Allah. Boleh. Tapi doa ampunan, doa rahmat haram. Untuk mereka orang-orang kafir harus masuk Islam dulu. Mana dalilnya kalau haram? Buka surat nomor 9, surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat nomor 9, ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-113. 113 Allah berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Silakan. Tidak pantas bagi Nabi. Ulang lagi. Tidak pantas bagi Nabi. Ulang lagi. Tidak pantas bagi Nabi. Tidak pantas bagi Nabi. Nggak pantas. Nabi dan siapa? Dan orang-orang yang beriman. Orang beriman juga nggak pantas. Kenapa kok tidak pantas? Memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Duh, nggak boleh didoakan. Mendoakan ampunan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. meskipun itu saudaranya, karib kerabatnya, nggak boleh. Ayat ini turun. Lanjutkan aja, teruskan. Sesudah jelas. Jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka. Oh, penghuni neraka jahanam. Maka nggak boleh didoakan ampunan. Ayat ini turun ada kronologisnya, ada asbabun nuzulnya. Apa asbabun nuzulnya? Ceritanya kematiannya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi. Ketika nazak, Nabi menjenguk. Setelah itu ternyata di tempatnya Abu Thalib sudah ada 2 orang gembong kafir Quraisy. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal datang di situ. Maka Nabi membisikkan ke telinga Abu Thalib. Abu Thalib ini pamannya Nabi, paman dari bapak. Lihat katanya Nabi, ya ammu, loh wahai ammu, ammi, paman. Makanya bahasa Arabnya paman kalau dari jalur bapak itu ammu. Ya ammu, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, aku keponakanmu yang akan menjadi saksi bagi paman, yang akan bela paman nanti di hari kiamat. Ucapkan la ilaha illallah. Ternyata Abu Jahal nggak mau ketinggalan. Dia membisikkan ke telinganya Abu Thalib. Apa kata Abu Jahal? Ya Aba Thalib, atarghabu an millata Abdul Muttalib. Hai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan ajaran agamanya bapakmu, yaitu Abdul Muttalib? Berarti kakeknya Nabi, Abdul Muttalib. Apa kamu benci dengan ajarannya mereka? Lu memangnya apa Ustadz ajarannya mereka? Paganisme, nyembah berhala. Nyembah berhala. Apa kamu benci dengan ajarannya Abdul Muttalib? Maka kemudian Abu Thalib meninggal tanpa membaca kalimat tauhid. Bahkan dia lebih memilih perkataan temannya, yaitu Abu Jahal. Makanya jangan salah cari teman, jangan salah ini. Ya ini akibatnya ini, ya. Dia tidak mengucapkan kalimat tauhid. Saking cintanya Nabi sama pamannya, karena satu-satunya paman yang membela Nabi, Abu Thalib ini, maka Nabi berjanji akan kumintakan ampun kepada Allah untuk paman, agar paman diampuni oleh Allah, ditegur langsung oleh Allah. Turun At-Taubah, tidak pantas bagi Nabi. Oh, yaitu ayatnya. At-Taubah 113. Nggak pantas bagi Nabi. Makanya nggak boleh ya mendoakan orang-orang kafir. Mudah-mudahan dosa panjenengan diampuni. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, salamnya mereka ya kan banyak orang-orang non muslim yang salamnya fase-fase. Assalamualaikum. Ainya jelas itu ya. Oh, fase itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT-nya non muslim. Maka semuanya serentak. Waalaikumsalam warahmatullah. Anda tahu doa itu? Semoga Allah memberimu keselamatan, rahmat, haram. Lah terus kalau mereka menyampaikan salam Ustaz, ucapkan alaikum. Sudah itu aja. Alaikum untukmu juga. Nah, itu ya. Maka jangan didoakan ampunan dan rahmat. Makanya hukumnya haram untuk mereka. Baik, sekarang kita lanjutkan keutamaan istighfar. Isya jam berapa ini?
Kurang berapa menit? Kurang 2 menit? Taib. Keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar banyak. Di antara yang bisa kami sebutkan, Bapak Ibu, yang pertama, orang yang membaca istighfar, maka dia tidak akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan mengadab orang yang selalu minta ampun kepada Allah. Mana dalilnya? Ayo dibuka surat nomor 8 Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Silakan. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka. Ulang lagi. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka Selama engkau Muhammad selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka, sedangkan mereka masih memohonkan ampunan. Allah tidak akan mengadab seseorang yang suka istighfar. Gak akan diadab. Gak akan diadab. Makanya sering istighfar. Ini yang pertama. Keutamaan yang kedua, Allah akan memberikan kenikmatan yang terus menerus, gak habis-habis. Nikmatnya terus dikasih oleh Allah. Orang memperbanyak istighfar itu terus dikasih nikmat. Ya, sudah masuk waktu Isya ya. Baik, kita skors dulu, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan dikit materi kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang nomor 2, keutamaan orang yang memperbanyak istighfar. Tadi telah kami sampaikan, Allah tidak akan mereka akan mendapatkan kenikmatan yang terus menerus, tidak akan pernah habis. Di mana itu dalilnya? Dalilnya di surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang nomor 3. Surat 11 Hud, ayatnya ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Silakan. Dan tidaklah kamu memohon ampun kepada Rabb-mu. Ulang lagi. Dan tidaklah kamu memohon ampunan kepada Rabb-mu Terus. dan bertobat kepadanya. Loh, sudah istighfar pakai tobat. Nanti tak tunjukkan apa bedanya. Disuruh istighfar, disuruh tobat. Disuruh minta ampun, juga disuruh tobat. Apa bedanya nanti? Akan saya jelaskan. Lanjut teruskan. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Baik, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang terus menerus. Itu arti yang benar ya. Terus menerus. Ya sampai pada waktu yang ditentukan. Baik, sampai di situ aja. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi ya keutamaan-keutamaan orang yang memperbanyak istighfar. Salah satunya lagi yang saya bacakan di awal kajian tadi, yaitu surat Nuh ayat 10 sampai 12 tadi, yang ceritanya Imam Hasan Al-Basri tadi itu. Nuh, apa tadi Pak? Masih ingat? Orang kalau banyak istighfar, yang pertama diturunkan hujan lebat, terus diperbanyak hartanya, terus diperbanyak apa lagi tadi? Anak keturunannya, terus diberikan kebun-kebun ya yang subur dengan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Masya Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan yang nomor 4, materi yang nomor 4. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya ini. Nomor 4, kapan saja dan dalam kondisi apa saja kita itu disuruh memperbanyak istighfar. Kapan, waktunya, dan kondisi apa saja. Di antaranya yang pertama nih. Yang pertama, orang itu disuruh memperbanyak istighfar, ya diingat-ingat ini ya. Yang pertama adalah setelah berbuat dosa. Setelah berbuat dosa. Contohnya siapa? Jadikan pelajaran. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa telah memberikan keteladanan yang baik kepada kita. Setelah mereka menerjang dosa dengan memakan buah yang terlarang, maka ketika mereka dikeluarkan oleh Allah dari surga, maka mereka minta ampun kepada Allah.
ini menunjukkan setiap selesai melakukan dosa istighfar. Misalnya lagi dosa mata. Lihat misalnya di media sosial. Ya, aurat wanita terbuka. Astagfirullah. Jangan dilihat lagi. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan. Ya sudah, ya, alihkan yang lain aja. Seperti itu ya. Misalnya lagi nih, misalnya bohong. Astagfirullah. Misalnya lagi berkata kasar kepada istri. Ya, kasar kepada istri. Astagfirullah. Setiap melakukan pelanggaran dosa, iringi dengan istighfar. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah sholat sunat taubat. Maka istighfar. Mana dalilnya? Bisa dibukakan Abu Dawud yang sudah di-download. Abu Dawud nomor 1521. 1521. Abu Dawud. Kita dengarkan ya. Abu Dawud 1521. Ayo baca, silakan. Dari ya, coba 1521. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang laki-laki yang apabila mendengar dari Rasulullah SAW sebuah hadis, maka Allah akan memberi manfaat dari hadisnya sesuai dengan keadaannya. Lanjut. Dan apabila seorang di antara para sahabat mengingatkan kepadaku, maka aku akan memintanya agar bersumpah. Teruskan. Dan apabila ia bersumpah, maka aku membenarkannya. Belum poinnya. Ali berkata, Ya. telah menceritakan kepadaku Abu Bakar radhiyallahu anhu telah benar, dan bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini poinnya. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa. Ulang lagi. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa. Terus. Kemudian ia bersuci dengan baik. Dia wudhu. Lanjut. Kemudian berdiri untuk melakukan sholat 2 rakaat. Sholat sunat taubat 2 rakaat. Habis dosa langsung ambil air wudhu. Sholat 2 rakaat. Lanjut. Kemudian meminta ampun kepada Allah. Istighfar setelah sholat. Istighfar. Maka Kecuali Allah akan mengampuninya. Allah akan ampuni dosanya. Habis melakukan dosa, durhaka kepada orang tua, astagfirullah. Langsung ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Setelah itu kemudian minta ampun kepada Allah, istighfar setelah sholat itu. Maka Allah akan ampuni dosanya dan berjanji untuk tidak diulanginya kembali tentunya. Sebab istighfar itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi betul-betul dibuktikan bahwasanya dia tidak ulangi lagi perbuatan itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Terus yang nomor 3, kapan kita itu disuruh memperbanyak istighfar? Saya ulang ya, nomor 1 setelah melakukan dosa. Yang kedua setelah sholat sunat taubat. Yang nomor 3 setelah mengerjakan amal-amal ketaatan. Jadi panjenengan habis melakukan amal soleh apapun, bukan hanya dosa, melakukan amal soleh istighfar. Contohnya, nih tak kasih contoh. Bapak Ibu sekalian, dalil yang menjelaskan akan hal ini sangat banyak. Salah satu di antaranya adalah perintah Allah kepada para jamaah haji. Lihat, Allah memerintahkan kepada para jamaah haji setelah mereka wukuf di Arafah, maka mereka disuruh memperbanyak istighfar. Saya ulang ya, Allah memerintahkan bagi para jamaah haji yang wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, ketika mereka meninggalkan Arafah menuju Musdalifah, itu yang disuruh diperbanyak itu istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Terus istighfar menuju ke Musdalifah, menuju ke setelahnya lagi, yaitu jamarat, lempar jumrah dan seterusnya. Mana itu dalilnya? Orang habis wukuf disuruh istighfar. Berarti setelah melakukan amalan ketaatan, ya minta ampun kepada Allah. Sebab bisa jadi amalan ketaatan itu bercampur riya. Loh, makanya minta ampun kepada Allah. Mana itu dalilnya? Surat nomor 2 Al-Baqarah ayat 199. Al-Baqarah ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, yaitu Arafah dan mohonlah ampunan kepada Allah. loh, setelah dari Arafah disuruh istighfar. Bukan hanya di Arafah. Lihat Bapak Ibu, habis baca Quran. Kita habis baca Quran nih. Habis baca Quran. Maka menutup bacaan Quran itu bukan shadaqallahul adzim, bukan.
Shadaqallahul azim. Bukan. Karena nggak ada tuntunannya ini. Tetapi yang benar menutup bacaan Al-Quran adalah seperti kita kalau membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Seperti kafaratul majelis. Itu dalilnya dalam kitab silsilah hadis sahih. Sebab ada orang itu mengakhiri bacaan Quran, misalnya selesai ayat terakhir Shadaqallahul azim, nggak ada tuntunannya ini. Yang ada itu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apalagi ditambah lagi banyak kalau Ramadan habis tadarusan itu, habis baca Quran selalu ditutup begini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis baca Quran sudah kan cepet-cepetan itu ya. Sudah mau giliran yang satunya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Enggak ada tuntunannya. Membaca Quran, mengakhiri bacaan Quran, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu disahihkan oleh Syekh Albani. Hadisnya sahih itu dalam kitab silsilah hadis sahih. Kita lanjutkan nomor 4. Setiap sholat, ketika sholat panjenengan sadar gak sadar, ketika sholat panjenengan itu minta ampun. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ya jauhkanlah ya Allah dosa-dosaku dan seterusnya. Berarti minta ampun di sini. Bahkan ketika duduk di antara dua sujud, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Diawali dengan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Loh. Tahiyat. Innaka hamidum majid. Setelah membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal, ada lagi tambahan doa itu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu minta ampun. Tapi nanti ketika tadi jangan begini-begini ya. Tangannya niru saya begini, jangan ya. Ini cuma untuk menekankan aja. Berarti ada minta ampun itu di dalam sholat. Ada. Terus yang nomor 6 yaitu nomor 5, setiap selesai sholat Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Loh, minta ampun. Terus yang ke-6, di akhir malam, khususnya waktu sahur. Ketika sahur, ya waktu sahur, yaitu seperti 50 ayat Al-Quran. Seperti orang membaca 50 ayat Al-Quran sebelum masuk waktu subuh. Nah, kira-kira berapa lama itu? Ya setengah jam lah, setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Itu waktu sahur yang tepat. Dan itu disuruh memperbanyak istighfar. Dalilnya di mana? Surat Ali Imran, ayatnya ayat 17. Surat nomor 3, ayatnya 17. Allah berfirman, As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil-ashar. Nah itu ya, nanti dibaca sendiri. Yang ketujuh, ketika terjadi gerhana. Pada saat gerhana matahari, gerhana bulan, banyak istighfar. Ini riwayatnya Bukhari. Yang ke-8, setiap waktu pagi dan petang, zikir pagi petang. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika. Sampai terakhir, la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau. Lu minta ampun, termasuk astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu 100 kali. Loh, itu ya, zikir pagi petang. Terus yang ke-9, memohonkan ampun untuk orang tua. Orang tuanya muslim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau yang lain, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya. Mohon maaf, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab.
Atau yang lain, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Itu bukan hanya minta ampun dari dosa untuk diri kita, untuk orang tua kita, termasuk untuk tamu-tamu kita yang masuk ke rumah kita dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, wanita yang mukmin. Itu ya. Jadi memohonkan ampun untuk orang tua. Kalau sudah meninggal, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Loh, warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. 10, mengakhiri majelis taklim. Nah itu, mengakhiri majelis taklim gimana? Istighfarnya, membaca doa apa? Kafaratul majelis, mengakhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebagai penutup, yaitu apa bedanya istighfar dengan taubat? Bedanya simpel, cuma 2 bedanya. Bedanya cuma 2, diingat-ingat ya. Beda istighfar sama taubat. Kalau taubat ada batas waktunya. Taubat itu ada batas waktunya. Kata Nabi, innallaha azza wajal la yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba ketika roh itu sudah sampai di kerongkongan. Jadi kalau sudah mendesak di kerongkongan, maka taubat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba yaitu pada saat roh itu sudah sampai di kerongkongan. Tapi sebelum sampai di situ, maka Allah masih menerima taubatnya. Maka jangan tunggu waktu terlambat, jangan ya. Penyesalan itu ada di akhir, nggak mungkin ada di depan. Perbanyak taubat. Jadi taubat itu ada batasnya. Batasnya adalah roh sudah di kerongkongan, selesai. Sedangkan kalau istighfar nggak ada. Bahkan dia sudah meninggal masih didoakan anaknya minta ampun, didoakan ampunan. Ya Allah ampuni orang tuaku, ya Allah ampuni istriku, ya Allah ampuni dosa ayahku, ibuku, saudara-saudaraku. Meskipun orangnya sudah meninggal. Nah, berarti kalau istighfar tidak ada batasnya. Kalau taubat itu ada batasnya. Ya. Yang kedua adalah taubat itu hanya bisa dilakukan oleh si pelaku itu sendiri. Ya kita sendiri, taubat itu. Sedangkan kalau istighfar itu bisa dilakukan oleh kita dan oleh orang lain. Jadi kalau taubat itu kita sendiri, ya Allah terimalah taubatku, hamba bertobat ya Allah kepadamu. Ketika kita sudah meninggal selesai. Adapun kalau istighfar, doa ampunan beda. Kita masih hidup, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Kita meninggal, anak kita giliran, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Ya, berlangsung terus. Berarti istighfar itu lebih besar Ustadz ya ketimbang taubat. Ya, posisinya derajatnya lebih tinggi ya. Oleh karena itu maka perbanyak istighfar. Kembali kepada materi kita sebagai kesimpulan, orang yang memperbanyak istighfar maka rizkinya akan Allah cukupkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan menggolongkan kita bersama anak keturunan kita di dalam surganya Allah kelak di yaumil akhir. Demikian Bapak Ibu, karena waktunya sudah pukul 7:30 lewat. Nggak ada yang tanya kan? Nggak ada ya, mestinya ada ya, cuman karena sudah malam. Baik, saya tutup saja dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.